Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video PAT kami pada hari ini kami akan membuat video podcast bersama Ustazah Eva. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas salah satu masalah yang sering kali terjadi pada masyarakat, yaitu masalah dari remaja. Jadi menurut Ustazah, kenakalan remaja itu apa sih, Ustazah? Kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja itu adalah kenakalan remaja itu adalah bentuk dari pelanggaran-pelanggaran sosial yang dilakukan oleh remaja di usia antara 13 sampai 15 tahun. Biasanya dari penyebab kenakalan remaja ini apa aja, Zah? Biasanya penyebab dari kenakalan remaja ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor dari internal remajanya itu sendiri. Yang kedua dari faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal, nah itu biasanya dari dalam remaja sendiri biasanya ada dua sebab. Biasanya dari kontrol diri remaja yang lemah. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya, terus suka ikut-ikutan. Jadi dia tidak bisa yang menentukan mana yang baik dan ini, yang penting dia ngikut aja gimana lingkungannya. Terus kalau faktor yang kedua yaitu faktor karena dia kekurangan identitas diri atau krisis identitas kita sebutnya. Kenapa krisis identitas? Ya karena dia masa remaja ini kan masih masa pencarian jati diri. Nah, karena ia ingin mencari jati diri, ingin dianggap adalah orang yang hebat, orang anak yang bisa ini itu. Terus kalau diajak ini bisa enggak? Nah, ternyata diajaknya tawuran, dia ikut-ikutan aja. Nah, jadi krisis identitas. Kalau remajanya udah tahu sebenarnya dengan identitasnya diri, saya harusnya apa sih, nanti mau kemana, dia nggak akan pernah mau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi krisis identitas inilah yang sekarang banyak dialami oleh remaja-remaja kita. Oke, jadi selanjutnya kalau di sekolah ini biasa Ustazah sering lihat apa aja tuh, Zah, kenakalan remaja? Kalau di dalam sekolah kita? Iya. Kalau di dalam sekolah kita kenakalan remaja itu apa ya? Kita bicara sebelum kita lihat jenis kesalahannya seperti apa, contoh-contoh kenakalan remaja, kita lihat dulu jenisnya gitu ya. Jenis kenakalan remaja itu kan ada yang kenakalan yang berupa melukai fisik orang lain. Ada juga yang melukai fisik, tidak melukai fisik tapi merugikan materi gitu ya. Kayak merusak fasilitas sekolah gitu lah. Gitu, merusak fasilitas sekolah, atau mengambil barang orang lain misalnya, atau mengompas ya. Ngompas atau istilahnya anak muda apa tuh ngompas? Balak ya pasti. Malak. Nah, kalau yang melukai orang lain itu yang kayak bully ya. Satu orang dibully oleh beberapa orang ini gitu ya, kelompok-kelompok anak-anak remaja gitu, ngebully temannya yang mereka anggap nih gampang nih gitu, bisa diintimidasi. Terus ada lagi jenis kenakalan remaja yang dia tidak melukai fisik, tapi dia hanya untuk dirinya sendiri ya, mungkin dia mabuk-mabukan atau apa gitu tuh ya. Jadi sekarang ini di usia remaja juga sudah banyak yang mulai seperti itu. Seperti kayak menonton video porno, dia tidak melukai fisiknya dia, tapi ya itu dia merugikan dirinya sendiri lah ya, merusak dirinya dia gitu ya, perkembangan otaknya dia. Terus apa lagi ya untuk kenakalan yang lain ya. Oke. Nah, kalau jenis yang kita pernah lihat di SMA IT ini, kalau anak-anaknya bentuk kenakalannya apa ya? Ya itu tadi ya, kayak mungkin mengambil atau menggunakan barang orang lain secara tanpa izin, secara paksa atau secara izin, atau bentuk bully baik secara fisik atau verbal. Ya mungkin Ustazah sendiri tidak pernah ya, kalau anak itu masih dalam taraf yang baik lah ya gitu. Kalau bulinya mungkin sekedar
membuli secara verbal gitu kan, ngejek apa namanya, ini seseorang di dalam kelas yang membuat teman-teman yang lain tertawa, tapi mungkin siapa tahu temannya malu gitu kan Sakit ya, hati temannya gitu kan, Mbak? temannya malu, sakit hati. Jadi nah itu juga termasuk kenakalan remaja. Atau bisa juga yang bolos secara bersamaan dengan ngajakin teman-temannya yang bolos. Ada nggak sih di antara kalian? Ada mungkin beberapa. Seperti itu. Oke, jadi Nah kalau pelanggaran ya kan kita ada aturan di sekolah. Yang mungkin tidak boleh terlambat. Nah mungkin kenakalan remaja, oh saya sengaja gitu ya, kalau terlambatnya tidak sengaja atau karena ada ini, ada hal-hal tertentu, ya itu bukan kenakalan, tapi terlambat yang disengajain gitu. Terlambat aja lah, saya mau ini. Nah, seperti itu ya, masih kenakalan itu manusia. kalau yang beratnya ada nggak, Zah? Yang beratnya di sini? Ya. Di sini beratnya seperti apa ya? Mungkin kayak kemarin tuh Zah ngerusak WC itu, Zah. Oh iya, Saza tidak memperhatikan tidak melihat secara langsung sih ya, cuman mendengar dari guru-guru lain gitu ya. Ada yang menendang-nendang pintu WC, ya beberapa orang ya, kelompok anak-anak gitu ya, sehingga ya terjadilah kerusakan di pintu WC, padahal ininya pintunya kita udah bagus, fasilitasnya udah bagus, tapi ya karena ketidak awarean dari beberapa siswa ya, akhirnya ya terjadilah kerusakan. Jadi kan kita jadinya rugi materi dong, terus kita itu juga jadi merusak keindahan ya, karena awalnya udah bagus, jadi apa ini gitu, kok WC yang bagus tapi pintunya seperti ini, ya, jadi jelek gitu kan, Zah. Jelek. Terus selanjutnya dampak dari kenakalan remaja bagi masyarakat, Zah. Apakah Ustazah pernah merasakan dampaknya dari kenakalan remaja ini, Zah? Masyarakat secara umum gitu ya, kalau melihat kita di luar kenakalan remaja, pernah sih berhadapan dengan remaja yang sedang tawuran. Jadi ya dampaknya ya pernah saya rasakan, kita jadi terganggu jalannya kita pun juga takut nanti jangan kena, akhirnya ya kita harus menjauh atau minggir atau ya biarkan mereka lewat dulu gitu. Karena khawatir karena orang kalau lagi emosi lagi gitu terus lagi bersama-sama itu pasti nggak akan akal sehatnya pasti tidak berjalan sesuai dengan normalnya gitu ya. Nanti sembarang ngambil ini, akhirnya nanti takut kita kena gitu. Kan sering ya terjadi kasus-kasus tawuran remaja yang korbannya bahkan orang yang tidak bersalah gitu, masyarakat yang lewat atau yang pengguna jalan yang tidak tahu menau kena dampaknya kayak gitu. Jadi itu sangat merugikan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Terus solusinya apa aja tuh, Zah? Solusinya, nah karena kenakalan remaja ini sekarang udah marak ya, dalam beberapa hari ini juga kita sudah mendengar di berita, di TV, lihat di medsos juga kasus-kasus kejadian kenakalan remaja. Nah ini harus menjadi perhatian penuh dari kita semua, dari semua pihak gitu ya. Yang pertama ya dari pihak remajanya sendiri ya harus kita tingkatkan kesadaran beragamanya, kesadaran bersosialnya gitu ya. Jadi mungkin ya karena kurang ilmu agama ya, karena kalau orang yang taat agama pasti jangankan untuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain, untuk menyinggung orang lain aja nggak mau gitu ya kan, kalau kita tahu dengan agama, karena itu bentuk menzolimi. Karena dalam agama kita diajarin untuk kalau kezoliman itu ini sangat besar gitu dan merugikan. Jadi itu mungkin seberapa solehnya kita nanti kalau kita di akhirat, kalau kita pernah menzolimi orang lain, kalau orang itu tidak memaafkan, itu bisa akan menjadi penghalang kita nanti untuk masuk ke surga. Kayak gitu kalau orang yang taat dengan agama nggak akan berani gitu untuk menyinggung atau
jangankan itu untuk menjaga perasaan orang lain itu sangat sangat penting baginya gitu ya. Terus ada juga dari edukasi ya, dari edukasi pentingnya menggunakan masa-masa remaja ini untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi memberikan aktivitas yang baik, sehingga karena itu tadi kan yang pertama karena penyebabnya masalah remaja ini karena kurang krisis identitas gitu ya. Jadi kita perlu memfasilitasi remaja untuk menemukan jati dirinya gitu. Seperti ya mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja itu. Jadi mereka sibuk dengan kegiatan hal-hal positif seperti kayak di bidang olahraga mungkin. Jadi ada kompetisi-kompetisi mengikutkan ini yang menggunakan siapa punya bakat di bidang IT ya mungkin difasilitasi untuk ngikutin lomba atau pelatihan-pelatihan IT yang dia bisa menghasilkan karya-karya yang positif dan syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan banyak hal lain. Terus apa lagi ya? Memberikan sanksi atau aturan yang ketat terhadap pelanggaran sehingga menimbulkan efek jerah itu sangat penting. Ya mungkin dari pihak yang berwenang ya, pihak yang berwenang misalnya kalau kejadian di sekolah berarti pihak sekolah yang memberikan konsekuensi yang memberikan dampak jerah, efek jerah kepada si pelaku maupun kepada orang lain gitu. Karena kalau orang tahu konsekuensinya nggak berani yang kayak gitu ngikut-ngikut yang kayak gitu. Jadi itu akan memberikan efek jerah. Terus juga kalau di pihak lain ya kalau sampai ke tindak kriminal ya pihak berwenangnya pastinya ya penegak hukum ya kayak polisi. Jadi kalau mereka diberikan tindakan ya, banyak kan ya yang sudah kejadian-kejadian kasus kenakalan remaja yang mengarah ke tindakan kriminal itu banyak yang ditangkap sama polisi, ditindak dan ya ditangani oleh polisi. Jadi dengan tindakan yang tegas dari semua pihak itu akan memberikan kontrol sosial yang baik untuk meminimalisir terjadinya kenakalan remaja. Jadi pertanyaan udah habis lah. Oh ya, jadi mungkin ada sedikit pesan buat para remaja-remaja sekarang dan terkhususnya buat para pelajar di SMA IT Al Ittihad ini Zah. Oke. Buat nih para remaja yang saat ini sedang mencari jati dirinya, hidup itu hanya sekali, masa remaja itu hanya sekali, jadi manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalian punya potensi, kalian punya bakat, kalian punya kesempatan. Nah, gunakanlah modal yang besar itu untuk kalian bisa menemukan jati dirinya kalian sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya yang merugikan orang lain. Oke, makasih Azah. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua para remaja di luar sana. Ya, sekian dari kami kelompok PAT apa kita? Kelompok Siapa? Adib. Ya. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke.